أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وهبتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Ayyuhal waladu, wahai anakku. La takun minal a'mali muflisan. Janganlah kamu menjadi, janganlah kamu menjadi minal a'mali daripada amal, muflisan yaitu orang yang bangkrut. Muflisan yaitu orang yang bangkrut. Wala minal ahwali, dan jangan menjadi daripada keadaan khalian yaitu orang yang sunyi, yaitu orang yang sunyi. Wattayaqan, dan yakinilah olehmu annal ilmal mujarradah, akan bahwasanya ilmu semata-mata, ilmu yang sunyi dari amal, la ya'khudhu bil yadi, yaitu tidak memegang ia dengan tangan, yaitu tidak memegang ia dengan tangan. Misaluhu, adapun contoh perumpamaannya, adapun contoh perumpamaannya, laukana ala rajulin fi bariyatin asyaratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra, yaitu andai ada atas seorang laki-laki di hutan belantara, yaitu 10 pedang India, 10 pedang bangsa India, ma'a aslihatin ukhra, bersama senjata-senjata yang lain, bersama senjata-senjata yang lain.
wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin, dan ada oleh laki-laki itu syuja'an, yaitu orang yang gagah berani, yaitu orang yang gagah berani, wa ahla harbin, dan ahli peperangan, wa ahla harbin, dan ahli peperangan. Fahamala alaihi asadun azimun muhibun, maka menyerang atasnya oleh macan yang besar yang mengerikan, maka menyerang atasnya oleh macan yang besar yang mengerikan. Fama dhannuka, maka yaitu apa adapun prasangkamu, maka yaitu apa adapun prasangkamu. Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu bilasti'maliha au darbiha, apakah menolak, mencegah oleh senjata-senjata itu akan kejahatan macan, anhu daripada dirinya, bilasti'maliha dengan tidak menggunakan senjata itu, au darbiha, atau tidak memukulkannya. Wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bitahriki wad darbi. Wa minal ma'lumi, dan setengah daripada yang dimaklumi, yaitu bahwasanya senjata itu la tadfa'u, yaitu tidak dapat menolak oleh senjata, illa bitahriki, kecuali dengan mengayunkannya, wadorbi, dan memukulkannya dan menebasnya, kecuali dengan mengayunkannya dan menebasnya. Fakadha, maka seperti demikian inilah, lau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin, andai membaca oleh seorang laki-laki akan 100.000 masalah ilmu, akan 100.000 masalah ilmu, wa ta'allamaha, dan ia telah mempelajarinya, walam ya'mal biha, dan tidak mengamalkan ia dengan 100.000 ilmu itu, la tufiduhu illa bil amali, maka tidak memberi guna oleh 100.000 masalah ilmu itu akan dia, illa bil amali, kecuali dengan amaliyah, kecuali dengan amal perbuatan. Wallahu a'lamu bissawabih. Segini.
Saudara sekalian, pagi ini kita akan mengkaji wasiat Imam Ghazali kepada muridnya dan tentu kepada kita bersama harus bisa membedakan mana bungkus, mana isi. Kita dididik harus mengerti mana cangkir, mana isi cangkir. Ini kita harus mengerti. Cangkir biar bagus kayak apa, yang dinikmati bukan cangkirnya, isi di dalamnya. Apa kopi, apa teh, apa susu, dan seterusnya. Begitu juga bungkus. Daripada belanjaan yang di pasar, apa bungkusnya daripada rotan atau dari kardus, plastik, enggak penting. Yang penting isi belanjaannya. Begitulah hidup, kata Imam Ghazali begini kepada kita pagi ini. Wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan. Jangan sampai Anda bangkrut daripada kerja nyata. Jangan sampai Anda bangkrut daripada ibadah. Jadi kita jangan sampai mengaji tapi tidak ada hasilnya. Ngaji mau kesana kemari tapi tidak ada ibadah. Tidak ada perubahan akhlak. Yang tadinya judes malah mangkinan judes. Ini namanya dia berangkat ke sana kemari, itu namanya bungkus. Bungkus namanya. Jadi kita ini jangan ampe bawa koper gede kagak ada isinya. Begitu. Termasuk ahwal do akhlak, perilaku. Jangan sampai tidak ada perilaku mulia, kosong kita. Kata Imam Ghazali, Anda jangan bangkrut dari kerja nyata, Anda jangan sampai kosong dari perilaku mulia. Jadi ijazah begitu. Ijazah itu dari sekolah adalah bungkus. Yang dibutuhkan skill namanya. Skill. Jadi kemampuan, keahlian. Ini yang pokok. Jadi bagaimana kita haruslah jadi hamba Allah yang punya nilai ibadah. Kayak badan ini namanya bungkus. Kita kasih makan yang enak-enak, tapi ruh kita enggak dikasih makanan yang enak-enak berupa ibadah. Jadi ibadah tuh sholat sunnah, zikir-zikir, namanya makanan ruh. Kita baca sholawat, habis sholat sallallahu alaihi Muhammad 100, baca dalail, baca ratib, baca Quran, belajar. Ini namanya makanan ruh. Namanya makanan ruh. Adapun ayam, daging, ayam geprek, gepuk, ayam injek, ayam apa aja ada namanya, itu banyak pinggir jalan tuh. Begitu. Itu bungkus buat ngurusin badan. Yang badan ini bakalan mati masuk tanah, nggak ada manfaatnya.
itu penunjang saja, sekunder, bukan primer. Yang primer tuh isi. Untuk apa ini kita hidup? Harus punya makna. Orang yang bakal masuk surga itu adalah orang yang rajin ibadah. Nabi aja yang udah pasti masuk surga ibadah. Kita yang belonan pasti malas ama ibadah. Namanya disebut orang bangkrut, orang yang pailit, orang yang gak ada amal ibadah. Jangan sampai, kata Imam Ghazali, Anda tidak punya ibadah. Ijazah ada tapi ilmu enggak ada. Ilmu ada tapi tindakan nyata enggak ada. Ini juga jangan. Wala minal ahwali khalian. Jangan sampai kita kosong dari akhlak-akhlak mulia. Ikhlas, sungguh-sungguh, tawakal. Jangan sampai kita enggak ada apa-apanya. Kata Imam Ghazali, watayakan, Anda yakinilah bahwa ilmu doang tidak punya nilai apa-apa. Kita punya ilmu tidak ada nilai apa-apa kalau tidak ada tindakan nyata. Imam Ghazali kasih contoh sama kita menarik sesuai logika kita. Ada orang, kata Imam Ghazali, pergi ke hutan belantara. Ke hutan, banyak binatang buas. Ada macan, ada serigala, ada singa. Senjata banyak. Ada golok, ada pistol, ada pisau, ada panah. Macam-macam. Bahasa beliau ada 10 macam pedang India. Begitu. Pedang begitu. Udah kayak mantili aja. Pedang perak sama pedang setan. Begitu. Brahma Kumbara. Begitu. Banyak senjatanya. Ada macan mau nyerang kita. Senjatanya ditaruh di gudang. Kita punya banyak senjata, tapi senjatanya kagak dipakai. Ada macan nyerang. Kira-kira kita bisa selamat apa enggak? Begitu. Kata Imam Ghazali, macan mau menghantam kita, senjata kita kagak dipakai. Senjata mau punya tapi kagak dipakai. Kira-kira apakah kita bisa menang melawan macan? Tentu jawabannya tidak menang. Sebab senjata biar banyak kayak apa, kalau enggak dipakai mah tidak ada guna. Begitu kita ngaji kemana-mana majelis, datang kita belajar, dapat ilmu banyak, tapi enggak mau ibadah, ibadahnya enggak mau, maka tidak punya nilai, karena yang dinilai itu isi. Jadi ilmu ini sarana dan prasarana untuk dekat sama Allah. Ilmu apa aja kita pelajari bagus, ilmu apa aja, tapi yang paling pokok ibadah. Baca sholawat, baca Quran, sholat 5 waktu. Ini namanya makanan ruh. Ini namanya tindakan nyata, buah dari ngaji. Jadi kita ngaji nih adalah
alat doang, yang tingginya ibadahnya, ngamalin hasil ngaji. Orang dulu ngaji nggak banyak, kadang bisanya cuman Yasin, Kulhu. Orang dulu baca Quran tuh begitu, enggak bisa banyak begitu. Sekolah juga enggak tinggi-tinggi amat, SR namanya, sekolah rakyat, SD lah kalau zaman sekarang itu. Tapi ama ibadah getol, sehingga udah wafatnya bisa ninggalin warisan, anak banyak, 33 kayak biji tasbih, banyak anaknya. Enggak kayak kita, 1, 2, 3, enggak banyak. Tapi mereka berkah, berkah. Mana kerja selagu-lagunya, berangkat sesudah sholat duha, maknanya jam 7 baru berangkat ke sawah, pulang jam 5 udah nyampe rumah, tengah 6 udah di musola zikir. Mereka begitu, enggak kayak kita, anak dikit kerja berangkat sebelum subuh berangkat begitu, pagi pulang sudah malam, jadi berangkat sebelum matahari terbit, pulang sesudah matahari terbenam. Begitu orang dulu berangkat sesudah matahari terbit, pulang sebelum terbenam. Artinya waktu kerja tuh dikit, enggak kayak kita banyak. Tapi orang dulu berkah, ilmunya enggak banyak, berkah. Kenapa? Mereka punya senjata satu dipakai. Orang dulu tuh senjatanya enggak banyak. Ada orang cuman wiridnya bismillah aja 786 kali tiap malam. Bismillahirrahmanirrahim, 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 786 kali dia baca mulut wirid. Akhirnya ketika terjadi kebakaran, enggak kebakar badannya, berada di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, enggak kebakar. Begitu jalan di air, enggak tenggelam. Kenapa? Karena dia ibadah yang banyak sama Allah. Begitu hasil maksud mereka, berkah usahanya sedikit tapi lancar dia. Kenapa? Karena punya wirid. Maka kita orang tuh yang namanya ratibul haddad tuh wirid, baca aja. Ntar urusan rezeki urusan Allah. Yang penting kita dekat sama Allah, namanya mengamalkan. Senjata atu dipakai begitu. Jadi ketika ada serangan musibah ini musibah itu kayak corona segala macam, enggak stres. Kenapa? Karena punya senjata dan dipakai senjatanya. Jadi kalaupun kita ini ngaji kemana tempat, kalau enggak dipakai mah tidak ada manfaatnya. Ibarat kita beli baju banyak, begitu di pasar dengan model-model yang trendy, dipakai enggak sama aja bohong. Maka kita yang harus dipakai baju enggak banyak kayak anak pondok, begitu dikit tapi dipakai, itu senang bajunya, manfaat. Begitulah ilmu kita enggak usah banyak, sedikit
asal diamalin, kata Imam Ghazali, itu menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Apa aja? Ibu bisa masak, ada orang pengen belajar masak, ajarin. Itu menjadi ilmu manfaat. Begitu ibu bisa jahit, begitu ada orang pengen belajar jahit, ajarin. Itu manfaat. Manfaat. Jadi apa saja akan menjadi nilai di mata Allah bila ada pengamalan. Ngajarin masak namanya pengamalan ilmu masak yang dia punya. Apa aja buat kita jadi enggak perlu banyak resep-resep, langkah-langkah, enggak perlu banyak. Satu, asal istiqomah diamalin akan memunculkan keberkahan yang banyak. Kata Imam Ghazali, senjata punya ratusan kalau kagak dipakai mah ada musuh, kagak ada gunanya. Dunia ini banyak gangguannya, banyak stres membuat kita dalam kehidupan kita jadi stres. Kalau kita punya amalan yang kita amalin secara istiqomah, maka kita tidak akan terganggu dalam hidup dan kehidupan kita. Singkatnya, ilmu adalah bungkus dan amaliyah adalah mutiara. Maka yang sangat punya nilai adalah mutiara. Ijazah adalah bungkus, skill dan kemampuan yang dilakukan pada tindakan nyata namanya mutiara. Kita hadir di majelis ilmu namanya bungkus. Pengamalan dari hasil ngaji namanya mutiara. Begitu. Yang punya nilai itu bukan bungkusnya, tapi mutiaranya. Begitulah orang yang akan dianugerahi surga oleh Allah, itu yang ibadah, disebut orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima dari orang yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Orang yang melakukan tindakan nyata. Jadi apa saja saudara, wis wiridan ratib doang begitu, asal diamalin berkah. Kita orang ini punya senjata banyak. Ada senjata kita ratib, ada senjata biar kita rezeki banyak tuh, apalagi sholawat Sallallahu Muhammad, apalagi baca dalail al-khairat, apalagi baca Quran sehari selembar atau seain paling minim. Ini namanya senjata namanya, dan ini akan punya buah kalau kita amalin. Begitu. Kalau punya doang, ratibnya lecek dibawa tidur, enggak dipakai, enggak gitu, ditidurin. Ini enggak manfaat. Jadi agar supaya kita manfaat, kita harus memiliki tindakan nyata. Tindakan nyata. Kita harus punya waktu digunakan untuk ibadah. Ini dari 24 jam. Semua kita sama. Seharinya 24 jam. Cuman ada yang daripada 24 jam ini manfaat, ada yang diisi dengan hal yang kurang manfaat. Pengen hasilnya sama, enggak bisa. Kita jangan banyak berleha-leha. Kasih waktu dah, duduk di sajadah, duduk begitu. Harus punya.
dari 24 jam tuh untuk nangis ama Allah ibadah. Begitu, ilmu ini adalah prasarana ibadah yang dinilai adalah ibadah. Jadi ibarat pohon, ibadah itu buah. Ibarat pohon, ibadah itu buah. Ilmu itu pohonnya. Yang dinikmati oleh kita buahnya. Kayak teh nih. Yang dinikmati bukan gelasnya, tapi tehnya. Mau gelasnya macam-macam, enggak penting, melamin, beling, apalagi cup aqua dan seterusnya, itu bungkus. Tapi yang paling penting isinya. Dan isi ini adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu doangan tidak diisi dengan ibadah, enggak bisa dipegang dengan tangan. Artinya enggak bisa menyelamatkan. Sebab ilmu doang, iblis jauh lebih berilmu. Begitu. Bal'am bin Ba'ura ilmunya banyak, tapi tidak ibadah, tersesat. Begitu. Barsiso orang dulu ilmunya banyak, tapi tidak ibadah, tersesat. Maka kita orang dah belajar, mondokkah kita, majeliskah kita, yang penting amalin, dari hasil kita ngaji, dari situ nanti bakal berbuah. Begitu Imam Ghazali sampaikan. Fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alah. Demikian pula kata Imam Ghazali, andai ada orang membaca 100.000 masalah ilmu, dia udah baca, ngaji banyak kitab, kita sudah mempelajari banyak ilmu, kita sudah menghadiri banyak majelis-majelis ilmu, tapi tidak diamalin oleh kita, pastikan tidak akan punya nilai manfaat kecuali pengamalan. Ibarat kita menikah, pengen punya anak, jadi kita orang tidur mulu di masjid. Di masjid baca Yasin 40 kali, bini nggak ditidurin. Punya anak nggak kira-kira? Kagak. Begitu, kagak. Begitulah kita belajar nih. Dari hasil kita belajar kudu diulang-ulang. Kudu diulang-ulang untuk nempelin ilmu, nantinya diamalin. Ngederes kitab tuh namanya ngamalin ilmu bagi anak pondok. Jadi habis ngaji dideres, ngaji sekali, ngederesnya berkali-kali. Ilmu itu liar, kurang mau nempel. Begitu, kurang mau nempel. Begitu, kurang mau. Begitu, liar. Jadi kayak apa ya? Kayak duit ilmu itu. Jadi duit itu nyari ama ngabisin. Cepat mana ya? Ngabisin ya. Gitu. Nyarinya lama, ngabisinnya cepet. Begitu. Ngabisinnya cepet begitu. Nah, ilmu, kita hadir di majelis ilmu ini namanya nyari ilmu. Kalau kita nggak diamalin, nguap, habis aja ilmu tuh. Jadi yang udah pernah ditanya sama dia, sama guru, ditanya lagi, karena dia nggak inget-inget. Tapi kalau diinget-inget mah, yang udah diajarin A,
nanti hasilnya A lagi. Kita belajar ilmu fikih, di mana majelis fikih sama aja, fardu wudu 6 juga. Mau kitabnya 1000 macam kitab ke, tetap aja fardu wudu ada 6. Jadi satu kitab aja dimatengin, ndak usah banyak. Kita ngaji semacam Riyadul Badi'ah, diamalin, isinya dipraktekin, itu manfaat. Dulu ada di Tangerang namanya Kiai Suhaimi, di Keronjo namanya. Ngaji nggak banyak sama Yai Thohir, sedikit diamalin, jadi ulama besar. Jadi yang paling pokok diamalin. Bagi santri banyak ngederes. Jangan ngiri sama temen yang tidur-tiduran begitu, yang main-main. Jangan, kita harus ngiri ama yang ngederes. Ngederes itu namanya pengamalan ilmu. Bagi kita yang bekerja, kita harus kerja yang nyata, yang benar. Dari ilmu yang kita punya, kita amalkan manfaat. Biasa hidup harus berproses, nanti sukses ada di ujung. Begitu. Nah, ini Imam Ghazali ngajari nama kita, jangan sampai Anda kosong, bangkrut. Bangkrut itu tidak ada amal ibadah, hidupnya nggak punya ibadah. Jangan sampai. Termasuk jangan sampai nggak ada akhlak mulia. Apa kek yang kita jalanin akhlak mulia tuh? Bila ini kita jalanin, apa yang dipesan oleh Imam Ghazali ini akan menjadi berkah adanya. Singkatnya, ilmu enggak usah banyak, sedikit, tapi harus diamalin. Ilmu itu senjata, begitu. Kalau enggak dipakai senjata itu, pastikan kita ngadepin musuh-musuh, kita akan kalah. Begitu. Di dunia ini kita ngadepin gangguan daripada syaitan, baik dari jin maupun dari manusia yang menghalangi ibadah. Akhirnya kita bisa kalah, tidak ibadah, dan ini rugi. Maka kalau kita punya komunitas, ajaklah kumpul-kumpul, apa baca ratib, apa baca solawat, sambil ngobrol-ngobrol kongkok tuh, agar supaya ada nilai manfaat. Singkatnya, kemanfaatan ilmu adanya pada amal. Ilmu adalah sarana, kemanfaatannya pada ibadah. Yakinlah, ibadah. Nih kayak ibu-ibu wali santri, anaknya dipondokin, namanya mengerti. Bukan punya anak doang, tapi dipraktekkan. Anaknya disuruh mondok, suruh belajar, sehingga 24 jam hari-harinya dalam ibadah. Maka keberkahan bagi kita orang yang punya anak mondok jauh lebih banyak. Kenapa? Karena terarah, terbimbing, nikmat. Kita masih sibuk kerja, sibuk ke urusan kita, belanja dan terusnya, tapi anak kita dipikirkan untuk keselamatan dunia dan akhiratnya. Ini adalah kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Singkatnya, Imam Ghazali menasihati kita pagi ini, jangan sampai kita enggak punya ibadah yang khusus. Jangan sampai kita enggak punya perilaku mulia. Kita ngaji, kemana majelis, kemana pondok,
buah yang dicari adalah ibadah, yaitu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling pokok. Nabi kayak di bulan Sya'ban ini begitu banyak ibadahnya. Ketika ditanya, kenapa kau itu rajin ibadah banget di Sya'ban? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu bulan di mana orang banyak lupain keberkahan besarnya, yang mana Sya'ban itu di antara Rajab dan Ramadan. Jadi bagaimana kita harus mengamalkan apa yang kita dapat daripada majelis ilmu. Ngaji enggak usah banyak kitab, tapi sedikit amalin. Wirid enggak usah banyak macam wiridan, sedikit yang penting diamalin. Fa insyaallah barokah. Mudah-mudahan Allah beri kita semuanya barokah dunia, barokah akhirat. Santri-santri ini semuanya dijadikan orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmu. Hidup kita makin berkah, rezeki kita berkah, kesehatan kita berkah, ilmu kita berkah, usaha-usaha kita berkah. Allah beri kita semua barokah dunia dan barokah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah. Ini ada infak gigi 2000 dari Ibu Asnah. Mudah-mudahan dengan infak Jumat terbaiknya, infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, anak keturunannya menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah, ditinggikan derajatnya dan disampaikan ganjaran pahalanya. Infak ini kepada almarhumah yang diniatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.